Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak soleh solehah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus semangat ya, menjaga kesehatan walaupun belajar di rumah ya, harus tetap semangat ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi kali ini adalah mari membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 untuk kelas 6 semester 2 ya. Mari membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayta fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Ya, surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat. Surah Al-Hujurat termasuk surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah ya. Jadi surat Al-Hujurat itu terdiri dari 18 ayat ya, termasuk surat Madaniyah ya, karena diturunkan di kota Madinah. Dipahami ya. Lanjut. Makna surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Surah Al-Hujurat menurut bahasa Arab berarti kamar-kamar. Nah, surat Al-Hujurat merupakan surah ke-49 secara tertib di Al-Quran ya. Nama Al-Hujurat diambil dari kata yang disebut pada salah satu ayatnya, yaitu ayat ke-4 ya. Itu Al-Hujurat menurut bahasa Arab itu ya adalah kamar-kamar ya. Dipahami, surat Al-Hujurat merupakan surat ke-49 ya di Al-Quran ya, itu secara tertibnya ya. Nah, nama surat Hujurat itu diambil dari kata yang disebut pada salah satu surat ya, salah satu ayatnya, yaitu di ayat ke-4 surat Al-Hujurat. Nah, anak baca, anak pahami
ya. Apa tadi surat Al-Hujurat maknanya. Nah itu ya, ini masih penjelasannya ya, nanti masuk ke maknanya. Ini penjelasannya dulu, anak-anak dipahami surat Al-Hujuratnya ya, seperti itu, biar anak-anak lebih memahami lagi ya tentang bacaannya. Nah pahami ya. Nah anak-anak memahami suratnya, anak-anak membaca suratnya ya, terus maknanya ya, makna ya, terus nanti lebih paham lagi, agar lebih paham. Lanjut, dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada orang-orang beriman supaya menjauhkan diri dari sifat suzon atau prasangka buruk terhadap orang-orang beriman. Nah di ayat 12 ini mengajarkan bahwa kita itu tidak boleh tidak boleh suzon ya, tidak boleh punya prasangka buruk ya, tidak boleh suzon itu ya pada sesama orang-orang beriman ya, tidak boleh seperti itu, pahami ya. Seperti itu. Lanjut. Nah anak-anak ya, nah ini ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan penyebab wajibnya orang mukmin menjauhkan diri dari prasangka ya, menjauhkan diri dari prasangka yang buruk, yaitu karena prasangka buruk itu mengandung dosa ya. Allah Subhanahu wa taala juga melarang ghibah ya, menggunjing ya, namimah, marah-marah. Nah seperti itu ya, dan mencari-cari aib orang lain, mencari-cari keburukan orang lain ya, mencari-cari ya yang keburukan orang lain, suzon ya, tidak boleh mencari-cari ya kesalahan-kesalahan orang lain. Lanjut ya. Nah ini dipahami ya, ayo pahami. Nah tadi ya, tidak boleh berprasangka buruk, tidak boleh bersuzon kepada sesama orang beriman ya. Lanjut lagi ya. 2. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 memiliki isi kandungan ya sebagai berikut. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya hanya ada pada ketakwaannya ya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis laki-laki dan perempuan ya. Yang C, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha penyayang. Yang D, manusia dikumpulkan menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Itu yang ada di poin A ya. Nah, memiliki kedudukan yang sama, sesama manusia kedudukannya itu sama ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda itu adalah ketakwaannya ya. Anak-anak itu misalnya dibandingkan misalnya ya dengan yang tidak sholat dan yang tidak sholat ya, walaupun keduanya sama-sama, misalnya anak si A memiliki harta banyak ya, memiliki harta banyak, yang si B juga memiliki harta banyak. Harta bukan kemuliaan ya. Nah, memiliki ilmu yang banyak, memiliki yang A juga memiliki ilmu yang banyak, yang B juga memiliki ilmu yang banyak ya. Ilmu juga bukan kemuliaan ya, tapi kemuliaan di sini adalah ketakwaan. Kita menghadap kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan sholat ya dengan penuh hati yang ikhlas gitu ya, seperti itu. Lanjut ya. Nah paham ya, kalau misalnya cuma ilmu saja, banyak ilmunya tapi kita tidak takwa, nah menjadikan hati kita sombong. Harta juga menjadikan hati kita sombong, ria ya. Lanjut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah yang berbeda agar saling mengenal dan saling tolong menolong. Nah itu, jadi Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan manusia bersuku-suku ya, berbeda-beda ya,
bersuku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah yang berbeda, ya. Nah, itu agar mengenal saling tolong menolong, saling membantu. Apabila yang lain memiliki kekurangan atau perlu bantuan, maka kita harus berkewajiban membantu. Kalau misalnya kita belum bisa membantu, ya kita dengan bantuan mendoakan. Sama muslim juga mendoakan kalau sesama muslim, ya, seperti itu. Kalau misalnya non muslim, kita membantu, ya, dengan misalnya kerjasama, itu kita, ya, boleh bekerja sama, seperti itu, boleh membantu. Nah, ini agar saling tolong menolong, saling mengenal, ya. Nah, tidak boleh kita hidup sendiri, ya, seperti itu. Nah, walaupun berbeda-beda, ya, misalnya belum kenal, ya, kenali, seperti itu, ya, nak, ya. Anak-anak juga harus bisa memahami, ya, agar saling mengenal. Anak-anak sama temannya misalnya belum kenal, ya, nah itu maka agar saling mengenal, ya. Misalnya anak-anak ada yang, ya, temannya ada yang susah, misalnya ada yang butuh bantuan, anak-anak membantu, saling tolong menolong, ya. Lanjut, ayat 13 surah Al-Hujurat juga menyatakan bahwa persaudaraan Islam berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh bangsa, kekayaan, dan wilayah. Nah, maksudnya ini, ya, anak-anak, ya. Nah, ini kita, ya, menyatakan bahwa persaudaraan Islam berlaku untuk seluruh umat, ya. Kita, ya, persaudaraan tanpa batas, ya. Misalnya berbeda negara, kita masih bersaudara, ya, untuk seluruh umat, ya, berbeda. Misalnya umat non muslim, kita juga hidup rukun, ya, berbangsa, ya, tidak dibatasi, ya, hidup rukun, tolong menolong, ya. Lanjut, persaudaraan merupakan pilar masyarakat Islam dan salah satu basis kekuatannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagaikan bangunan yang saling mengikat dan menguatkan, serta bagaikan jalinan antara jari jemari, ya. Seorang muslim terhadap mukmin yang lainnya, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan, seperti itu. Nah, saling menguatkan, ya, saling bergotong royong. Ini bagaikan, nah, anak-anak kan jarinya ada 5, itu bagaikan itu dekat, ya. Nah, seperti itu. Pada non muslim, ya, kita tetap tolong menolong. Ketika non muslim butuh bantuan kita tetap tolong menolong, tetap menolong. Lanjut, ya, seperti itu, tolong menolong, ya. Nah, ya, jadi, ya, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagaikan bangunan, ya, saling mengikat, ya, serta bahkan jari, ya, dari jemari kalian, ya, saling menguatkan, ya, seperti itu. Nah, walaupun kepada siapapun itu saling tolong menolong, terutama kepada sesama muslim. Lanjut, menerapkan makna surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. 1. Berbaik sangka kepada teman, ya, hidup rukun dengan semua orang, terutama teman sesama muslim, ya. Tuh, menerapkan makna surat Al-Hujurat, ya, ayat 12 dan 13 dalam keseharian anak-anak, ya. 1, tadi, ya, sudah disebutkan, ya, berbaik sangka kepada teman, misalnya kepada guru, kepada orang tua, apalagi kepada orang tua, ya. Nah, kepada orang tua kita tidak boleh berburuk sangka, ya. Kita harus membanggakan orang tua, harus berbakti kepada orang tua, ya. Hidup rukun dengan semua orang, terutama teman muslim. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Pastinya sudah paham, ya. Mudah, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Pahami lagi materinya dan maknanya. Sebelum selesai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah
warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini pembelajaran telah selesai ya. Nah, anak-anak memahami ya bacaannya, anak-anak membaca surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13, pahami ya dan pahami maknanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.